berjanji. Satu lupa dan segala puja, puji dan syukur kami mendatangkan kepada Yesus Kristus. Saya menikah di Pasur, banyak terima kasih berkati pemerintah Tuhan yang menyatakan hari yang sangat bahagia, di mana pada hari ini tanggal 3 Januari tahun 2004 engkau tetap merangkul kami keluarga besar Soekarno Suyatno, yang pada saat ini juga kedua anak kami akan dinikahkan dalam nikah yang kudus di rumahmu yang kudus ya Bapa. Inilah kami semua ya Tuhan, untuk membawa adik anak kami Sutarto menjemput akan kekasihnya Christine. Biarlah engkau mengantar kami tiba di tujuan. Selamat. Bapa yang di surga, seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan pada hari ini mengampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, lalu dengan lain baru yang kami jelaskan ini semua habis kekasih jiwa kami. Amin. Kami menjadikan puji syukur kepada Maha Besar Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami, keluarga besar Soekarno Suyatno, di mana pada hari ini tanggal 3 Januari tahun 2004 anak kami, kekasih kami Sutarto akan menjemput kekasihnya Christine, keluarga besar Manuruluapong Tambayong. Oleh karena itu, sesuai dengan konsensus bersama, jam 4 sore hari ini juga tanggal 3 Januari akan dinikahkan dalam nikah yang kudus di Gereja Masih Injil Minahasa Sosonopan Paniki Bawah. Karenanya kami dari keluarga besar Soekarno Suyatno menjemput akan keluarga besar Manuruluapong Tambayong beserta dengan kekasih Christine untuk sama-sama kita menuju ke rumah ibadah di Gereja Siloam Sosonopan. Sekian dan terima kasih. Tambayong menyatakan dengan ikhlas, dan kami undang dari pihak keluarga mempelai laki-laki untuk menjemput anak kami sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan menuju rumah gereja. Ada. Iya. Sebenarnya tim baik. Kristen apa? Keserahkan semua. Kristen terima dua tangan. Iya. Terus buka tuh cara sini penutup. Buka dua tangan. Tutup ulang ya. Buka ya. Terus. Tapi lagi di kanan. Ya, stop begitu. Pegang di bahu. Iya. Sen di tes. Iya, tutup bang. Tutup.
dan kasih-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah rumpun keluarga besar Soekarno Sujatno dan rumpun keluarga besar Manurung Sujatno namanya, di mana anak kasih kami Soekarno dan akan meninggalkan dalam nikah yang terus di rumah gereja masih binasa setelah olehnya ya Tuhan, kami akan menuju ke tempat ibadah. Biarlah Engkau menyertai kami sampai ke rumah ibadah dan segala aktivitas di dalam ibadah pernikahan yang hidup sampai selesai kami hanya pertaruhkan dalam tangan. Mengampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Lalu dengarlah doa ini yang kami alaskan ini anak Yesus Kristus. Muhalis doa kami. Amin. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah detak-detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus menata langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Bersyukur padamu Yesus. Yang kami hormati dan yang kami kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka menyaksikan kedua saudara kita, Sutarto dan Christine Mary Manuhuruakon, akan disahkan menurut undang-undang lewat pencatatan sipil di pernikahan hari ini, Sabtu tanggal 3 Januari bulan Januari tahun 2004. Dan sebelum disahkan kedua saudara kita, maka ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terlebih khusus kepada Sutarto dan Christine Mary. Yang pertama, apakah saudara Sutarto bersedia menerima saudari Christine Mary Manuhuruakon sebagai istri sekali untuk selamanya, atas kemauan sendiri atau atas paksaan pihak lain? Mana yang mau pilih? Atas kemauan sendiri. Ayo istri. Tidak ada orang tua kenal, tidak ada orang kasih, ada nyatakan tempat. Yang kedua, apakah saudara berdua bersedia menjalankan semua hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana yang dibebankan oleh undang-undang tadi? Yang berikut
ketika kamu berdua sebentar dalam tugas tanggung jawab sebagai pribadi-pribadi yang percaya dalam pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan, ketika lewat pekerjaan akan menikmati hasil. Sebentar misalnya Christine selesai sarjana hukum, dapat pekerjaan. Dari pekerjaan itu ada hasil. Kira-kira kalau ada hasil, mau dibagaimanakan, milik siapa, milik sendiri, mau milik berdua, atau mau diapakan? Jadi penting. Iya, Bapak Ibu Saudara, secara sepintas mungkin kita sudah mendengar jawaban kedua saudara kita yang pada hari ini mengaku di hadapan Tuhan yang Maha Esa bahwa keputusan untuk menikah adalah atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan orang lain, dan dalam perjalanan hidup sebentar mereka bersedia menjalankan semua hak dan kewajiban sebagai suami istri serta mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka terima secara bersama. Kembali. Pernikahan antara Sutarto dan Christine Mary Manuhurwapon dinyatakan telah sah dan mereka berdua telah menjadi suami istri yang baru di tengah-tengah masyarakat. Untuk kedua anak kekasih saudara kita yang hari ini hadir di hadapan Tuhan bersama saya dan saudara. Mari kita sambil berdiri, kita mengawali persekutuan yang bersyukur ini dengan melakukan lagu Kidung Jemaat nomor 18 telah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara-saudara. Amin. Kembali kita melakukan pencemahan nomor 3. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Mari kita berdoa. Di persekutuan yang penuh sukacita sore hari ini Bapa, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau yang telah memperkenankan hari ini menjadi hari yang penuh syukur bagi keluarga kedua belah pihak ketika menghantar anak-anak kekasih mereka, saudara adik yang mereka cintai, untuk boleh memasuki sebuah lembaga rumah tangga yang akan diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau menyediakan hari ini sebagai hari yang baik buat kami. Bahkan Engkau yang telah menganugerahkan cuaca yang baik, tanda bukti kasih Allah bagi keluarga yang bersyukur di hari ini. Maka di tempat ini ya Tuhan kami bermohon, Engkau kiranya yang akan memperlengkapi syukur ini. Ketika di dalamnya kami mau belajar firman, biar kiranya kami boleh layak duduk sehidangan dengan Tuhan untuk menikmati kemurahan dan kebaikan lewat perenungan firman sore. Sebab kami sadar kami adalah orang yang bercela sebab salah dan dosa. Ketika pun tali cinta kasih mengikat kami, ketika pun Tuhan memberi kami kesempatan untuk saling memiliki satu dengan yang lain, saling mencintai satu dengan yang lain sebagai laki-laki dan perempuan, kami pun sadar bahwa di dalam perjalanan dari hari ke hari, di waktu yang Tuhan sediakan, kami tidak pernah luput dari sesuatu yang mencelakakan di mata Allah. Kami telah menyimpang dari kehendak-Mu dan melakukan satu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu biar kiranya kami boleh layak untuk duduk menghampiri kekudusan-Mu sambil bermohon Tuhan menerangi kami, bahkan yang memampukan kami sekalian untuk boleh melanjutkan hari hidup menurut ketentuan dan perintah firman Allah. Demikian pun juga ini kiranya menjadi bagian bagi Sutarto dan Christine Mary Manupurwaka. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami bermohon di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab ada dua pembacaan. Yang satu menurut permintaan mempelai, Mazmur 119. Tetapi dari beberapa ayat ini saya hanya meminta bacaan ayat 37, Mazmur pasal 119 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-72. Silakan Sutarto dan Christine membagi ayat ini. Yang lebih dahulu Sutarto, kemudian Christine. Ayat 57 sampai dengan 54. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku
sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak terlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan telah kulakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segera hati aku akan memegang cita-cita-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang disampaikan adalah baik bagiku, lebih dari ribuan keping emas dan perak. Demikian pembacaan kedua. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian ayat 22 dan yang berikutnya. Efesus pasal 5. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian saudara dua pembacaan. Sebelum khotbah saya mengundang pujian dari keluarga mempelai laki-laki. Kita
boleh lagi menyaksikan sebuah karya Allah bagi setiap anak manusia. Setelah melewati kurun waktu, saya tidak tahu berapa lama, Sutarto dan Christine Mary bertemu, kemudian bergaul, saling mengungkapkan rasa cinta, dan hari ini berada dalam kebersamaan di rumah Allah dalam rangka ikrar janji sehidup semati menjadi suami istri yang mau diberkati Tuhan. Sekalipun kerinduan untuk apa yang diselenggarakan hari ini sangat diharapkan Mama masih boleh menyaksikan. Sebab yang saya dengar sebenarnya rencana sekitar tanggal 20 Desember. Tetapi seperti saya katakan kemarin, manusia mengirai-irai jalan. Tuhan yang menentukan arah langkah hidup saya dan saudara. Sekalipun orang tua tidak lagi ada, dia telah kembali ke pangkuan Bapa. Tetapi kita bersyukur, dan dia pun juga bersyukur bersama malaikat-malaikat Allah bahwa hari ini rencana Sutarto dan Christine Mary yang diluaskan oleh keluarga, yang didukung dan ditopang oleh saudara-saudara boleh terlaksana. Tentunya semua ini boleh terjadi bukan oleh karena kuat dan mampu kita, atau bukan oleh karena segala sesuatu kita boleh miliki. Tetapi sekali lagi yang boleh terjadi di hari ini adalah atas karya kasih Tuhan yang maha besar yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami berdua, bahkan juga di tengah-tengah kedua keluarga besar, keluarga Soekarno Suyahmi dan keluarga Manohurua Kontambayu. Suami harus menghormati istrinya, istri pun juga harus menghormati suaminya. Suami dan istri harus saling mengasihi satu dengan yang lain, karena seperti Kristus juga mengasihi jemaat. Allah yang telah bekerja lebih dahulu menyatakan kasih dan kepengapaannya bagi manusia, dan manusia tinggal meneruskan karya kasih yang telah Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara ketika Dia mengampuni kita dan meluputkan kita dari dosa, ketika Dia memperkenankan kita boleh berumah tangga, ketika Dia boleh memperkenankan saya dan saudara menikmati banyak hal dalam hidup ini. Maka kepada kita sekalian diharapkan untuk juga menjabarkan kasih Allah itu dalam kehidupan bersama, terlebih khusus ketika dalam hidup rumah tangga. Dan istri sepertinya hidup tidak akan langgeng kalau tidak ada kehidupan saling mengasihi, saling memahami. Tuhan tidak akan jalan dengan mulus. Nah, karena itu Rasul Paulus yang menegaskan dalam bacaan kepada suami dan istri harus saling mengenal satu dengan yang lain, karena kita datang dari latar belakang hidup yang tidak sama. Saya katakan kemarin, kita datang dari latar belakang hidup yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena Allah menciptakan kita berbeda. Allah tidak menciptakan kita memiliki kesamaan dalam cara berpikir, dalam kehidupan keluarga yang sama, dalam cara pandang yang sama. Tidak. Memang kita sama karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan, sehingga berdiri sejajar sebagai laki-laki dan perempuan. Kita sebagai perempuan yang dicipta oleh Allah dihadirkan di samping kehidupan seorang pria. Demikian juga perempuan-perempuan yang lain. Bukan hanya laki-laki yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan itulah letak kesamaan kita. Sehingga kita berdiri sejajar, memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita dengar tadi dalam kehidupan sebagai anak Tuhan di hadapan Allah. Tarto datang dari lingkungan keluarga
sendiri, urus diri sendiri. Apalagi kalau misalnya Tarto kerjaan sudah memperoleh hasil. Christine dari dunia mahasiswa sekarang akan memasuki kehidupan rumah tangga yang tadinya serba glamor di kehidupan bermahasiswa. Katakanlah dari kehidupan anak muda, kedua saudara datang dari cara memahami situasi yang tidak sama. Tetapi ketidaksamaan yang adalah berkat Tuhan dipersatukan dalam persekutuan di hari ini ketika mau diteguhkan sebagai suami istri yang baik. Nah, agar supaya kehidupan rumah tangga ini abadi, yang hanya bisa memisahkan adalah maut, bukan karena sebentar. Kalau langsung memasuki rumah tangga ketika ada anak, pakai KB perempuan, DP body jadi melar. Bapak pun juga demikian. Coba orang lihat. Orang kalau sudah menikah memasuki rumah tangga, akhirnya DP body langsing, ketilang orang bilang kurusing dilangsing. Setelah memasuki rumah tangga, jadi bapak pilih tidak berubah. Dan bapak marah. Jadi ada perubahan. Sambil tidur yang lain, badan jadi melar. Ketika orang tidak mampu memahami datang dari perbedaan dan perbedaan yang dikarunia, maka ketika dia kembali ke tengah-tengah lahan pekerjaan, kong baku dapat di orang ke body langsing, Christine berjalan di fakultas hukum, baku dapat yang misalnya ada mahasiswa lain yang DP body mulus, kongnya tidak bagobang-gobang, akhirnya terpengaruh, tertarik, dan lupa dengan janji yang pernah diucapkan dan diikrarkan di hati. Atau ketika sebentar Tarto melihat Christine Pebodi so nyanda sama dia sekarang, karena akibat dari KB, apalagi kalau KB suntik, dia jadi naik jahat-jahat. So nyanda ada body lagi sebentar. Nah, kalau tetap mengasihi dan mengaminkan bahwa dia adalah yang paling cantik, dia yang adalah paling tampan di antara segala sesuatu, kita tidak akan mengingkari ikrar janji yang pernah disampaikan di hati. Kemudian kedua saudara memilih, pertama setelah saya tanya kira-kira ada bacaan Alkitab, terlontar cepat Mazmur 119. Dari Mazmur 119 mulai dari ayat 1 sampai di ayat terakhir, bicara tentang orang yang akan menikmati bahagia dalam hidupnya ketika setiap hari yang dia hanya renungkan, yang hanya dia lakukan adalah Taurat Tuhan. Kebahagiaan yang datang dari Tuhan ketika engkau mampu hadir sebagai suami yang taat akan Tuhan, yang memahami kebenaran firman Allah, lalu yang menjalankan itu dalam hidup setiap hari. Berkat Allah dan akan mengambil saudara. Hal yang sama, Christine akan mampu menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang wanita yang diberkati Tuhan ketika dalam keseharian hidup tergambar bahwa Christine adalah orang yang sangat berbahagia dari Tuhan. Oleh karena merenungkan Taurat itu siang dan malam, lalu melakukan Taurat itu di dalam hidup. Maka dari pembahasan saat bilang, orang yang hidup melakukan firman Allah itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang melahirkan, yang memberi buah pada musimnya, dan yang tidak melalai daunnya. Orang yang tidak melakukan firman sama dengan sekarang. Mungkin di Al-Quran ada orang-orang yang ada. Sama dengan sekarang, ditiupkan angin, bintang yang mengembara kemana, yang ada tanpa persediaan. Sama dengan saya kantong kalau melihat kalau di air yang mengalir, kebebasan penuh. Kalau Tuhan mengtaruh untuk saya kantong cuma di air yang tergenang, kebebasan halus-halus. Iman campur anak-anak keumusan, karena orang tua sudah dewasa, telah mempersiapkan secara matang. Jiwa raga mereka telah dipersiapkan secara utuh untuk memasuki rumah tangga, tetapi minta nasihat kepada orang tua. Belajar dari pengalaman orang tua saudara-saudara. Jangan ketika diperhadapkan dengan masalah, Tarto bilang kamu pulang panik. Atau Christine karena baku dekat di orang tua, pulangkan saja aku pada orang tua.
Tetapi biar kiranya karena telah matang jiwa raga, mempersiapkan segala satu pun juga secara matang, kiranya pun menghadapi segala satu pun secara matang dan dewasa di dalam iman. Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami, dan ada kebahagiaan ketika Allah menikah. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. 393. Oleh jemaat 393 itu betapa banyaknya berkat yang kami terima. Dan oleh karena tidak ada faktor yang menghalangi rencana ini, maka sekarang nikah mereka akan diteguhkan. Tetapi sebelumnya perlu disampaikan lagi apa maksud tujuan nikah dan apa tugas tanggung jawab suami istri secara Kristen. Maksud dan tujuan nikah pertama menciptakan dan memelihara hidup antara laki-laki dan perempuan. Dan kehidupan itu meliputi segala bidang dan berlaku sampai maut memisahkan kita. Maksud tujuan ini hanya dapat dicapai bila kehidupan bersama sebagai suami istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai tubuhnya. Kedua, pembentukan keluarga. Jika atas perkenan Tuhan kamu berdua dikaruniakan keturunan, maka itu berarti persekutuan hidup sebagai suami istri lebih diperluas dan dipererat. Tugas tanggung jawab suami istri adalah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong dan saling membangun. Tetapi juga bersama-sama mengasihi, melayani, mendorong dan membangun orang-orang lain, khususnya anak-anak sendiri.
dua orang yang kita cintai yang hari ini bersedia untuk diteguhkan nikah mereka di tengah jemaat ini. Dan akan menjadi nyata kepada saya dan saudara bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka kepada mereka berdua akan dipersilahkan untuk menjawab secara jujur di hadapan Allah, dan saya serta saudara sebagai saksi di sore ini atas pertanyaan-pertanyaan yang begitu. Kepada saudara Soekarno, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saudara menerima saudara Christine Mary sebagai istrimu? Yang kedua, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani istrimu baik pada waktu suka maupun pada waktu duka. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai seorang suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saudara. Yang keempat, bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan istrimu sesuai dengan Injil yang disampaikan Yesus Kristus. Dan yang kelima, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istrimu yang adalah Christine Mary dan hanya akan bercerai dengan dia. Karena maaf kepada saudara Soekarno, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dengan segenap hatiku. Amin. Pada saudara Christine Mary Manduwaton, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi? Pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara menerima Soekarno sebagai suami? Apakah saudara akan mengasihi dan melayani suamimu baik pada waktu suka maupun pada waktu duka? Apakah saudara sebagai seorang istri yang beriman dan setia kepada Tuhan akan memelihara suamimu? Bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan suamimu sesuai dengan apa yang dikatakan Injil oleh Yesus Kristus. Dan yang kelima, bahwa saudara tidak akan meninggalkan suami saudara dan hanya akan bercerai dengan dia. Oleh karena maaf kepada saudari Christine Mary Manduwaton, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dengan segenap hati. Amin. Soekarno, aku mengambil engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini kepadamu sebagai tandanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini. Kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniai saudara-saudara berkat-Nya. Amin.
Januari 2004 bahwa saudara Sutarto dan Christine Mary Manuhuruapon telah diteguhkan dan menjadi suami istri Kristiani. Dan hiduplah senantiasa takut akan Dia. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Dan sebelum kedua saudara kita akan duduk kembali, mereka berdua akan mempersembahkan pujian pertama secara bersama untuk Tuhan. Kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebagai keluarga yang diberkati, maka kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan, ketika Engkau yang telah memperkenankan kedua saudara kami ini ada di hadapan-Mu dan boleh mengikrarkan janji setia sebagai suami istri untuk saling mengasihi dan peduli satu dengan lain. Biar kiranya Tuhan yang berkenan, ketika Engkau yang juga mau diandalkan, Tuhan yang akan menolong dan membantu mereka. Sehingga dalam berbagai tugas tanggung jawab, tetapi juga di tengah-tengah berbagai persoalan dan pergumulan hidup yang nantinya akan mereka jumpai, mereka tetap mengandalkan Engkau Allah, penolong dan pemersatu kehidupan kedua kekasih kami. Karena itu ya Tuhan, kami hanya bawa ke dalam tangan perjalanan hidup selanjutnya Sutarto dan Christine Mary sebagai suami dan istri yang baru diberkati Tuhan. Dan biar kiranya hari-hari ke depan mereka tetap berjalan bersama Tuhan. Dalam berbagai tugas tanggung jawab mereka tidak pernah melupakan Allah, tapi Engkau menjadi saudara mereka yang setia dan yang selalu menuntun perjalanan hidup kedua kekasih kami. Berkati sukacita dan syukur keluarga Soekarno Suyahmi dan keluarga Manuhuruapon dalam keseharian hidup yang menjalani di berbagai aktivitas yang berbeda satu dengan yang lain. Biar kiranya Tuhan yang akan tetap melindungi semua kekasih kami dan memberkati setiap usaha kerja, jauhkan dari setiap musibah dan bencana. Sambil kami bersyukur bersama, sekalipun ya Tuhan, tidak ada agama yang mencintai keluarga. Mama telah mendahului kepangkuan Bapa tanpa lagi menyaksikan dengan mata jasmani kebahagiaan yang dialami oleh anak kasih Sutarto. Tapi kami sungguh percaya dia berada bersama Tuhan dan dia juga bersyukur bersama di alam yang telah Tuhan beri kepadanya ketika di hari ini anak yang dicintai boleh diteguhkan dan diberkati dalam nikah yang kudus. Sambil ya Tuhan, kehidupan keluarga yang baru, keluarga Sutarto Manuhuruapon yang telah mempersatukan dua rukun keluarga besar, Tuhan yang akan tetap mengiringi setiap langkah perjuangan mereka hari lepas hari, bahkan Tuhan yang selalu memberkati untuk seluruh dalam keseharian. Sambil ya Tuhan Yesus sebentar
dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar diri berbuat bersama. Bapa kami yang di surga, Kristus Laulah kami yang berdoa. Tuhan Allah kita kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara-saudara dengan anugerah dan mengaruniakan kepada saudara-saudara persekutuan hidup yang panjang, yang kudus, dan yang